Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas seorang ilmuwan muslim yaitu Al-Battani. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas ilmuwan muslim lainnya yaitu Al-Haytham, bapak optik penemu kamera obskura. Tahukah kamu bahwa ide pembuatan kamera-kamera modern yang kita kenal pada zaman sekarang ini berasal dari seorang ilmuwan muslim loh? Ilmuwan muslim yang kali pertama menemukan kamera adalah Al-Haytham. Ia lahir di Basrah yang terletak di Irak pada 354 Hijriah. Ia memiliki nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Orang-orang barat lebih mengenalnya dengan nama Al-Hazen, yang merupakan penyebutan dari namanya Al-Hasan dalam bahasa Latin. Semasa hidupnya, Al-Haytham mempelajari berbagai macam ilmu, seperti astronomi, matematika, fisika, kedokteran, dan lain-lain. Ia juga mempelajari penglihatan dan cahaya, serta menghasilkan banyak teori dan penemuan di bidang tersebut. Itulah sebabnya ia diberi julukan sebagai Bapak Optik. Sejak kecil, Al-Haytham sangat giat menimba ilmu. Setelah mendapat cukup banyak ilmu di kota kelahirannya Basrah, ia pun melanjutkan pendidikannya di Baghdad. Ketekunan inilah yang kelak menjadikan Al-Haytham sebagai seorang ilmuwan yang namanya dikenal hingga sekarang. Suatu ketika, Al-Haytham diundang oleh penguasa di Mesir untuk melakukan penelitian terhadap Sungai Nil. Penguasa itu berharap bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari aliran Sungai Nil dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Haytham. Al-Haytham pun berangkat ke Mesir. Setibanya di Mesir, tanpa membuang waktu, Al-Haytham segera menuju Sungai Nil untuk melihat keadaannya. Betapa kecewanya Al-Haytham karena Sungai Nil ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkannya. Aliran sungai sama sekali tidak cocok dengan rancangan penelitiannya. Alhasil, penelitian itu pun gagal dilakukan. Al-Haytham tidak ingin kedatangannya ke Mesir sia-sia. Ia lalu memanfaatkan waktunya dengan belajar dari para ahli di Mesir mengenai ilmu astronomi, geometri, kedokteran, dan fisika. Di bidang fisika, Al-Haytham mempelajari dan mendalami ilmu optik hingga berhasil melahirkan banyak teori di bidang ilmu tersebut, yang kemudian ia tuliskan dalam buku-buku karyanya. Sebelumnya, para ilmuwan berpendapat bahwa kita bisa melihat benda disebabkan benda tersebut mendapatkan cahaya yang berasal dari mata kita. Atau dengan kata lain, mata kita bisa mengeluarkan cahaya yang menyinari benda, sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Al-Haytham. Jika mata mengeluarkan cahaya untuk melihat suatu benda, maka dunia ini akan penuh dengan cahaya ketika manusia melihat bintang, kata Al-Haytham. Benar juga ya. Lalu seperti apa proses terjadinya penglihatan berdasarkan penemuan Al-Haytham? Menurut Al-Haytham, penglihatan bukan dihasilkan karena mata mengeluarkan cahaya ke arah benda, melainkan cahaya pada bendalah yang masuk ke mata kita. Kesimpulan ini ia temukan setelah melakukan pengamatan yang sangat teliti terhadap proses penglihatan manusia. Penemuan Al-Haytham ini terbukti tepat dan diyakini hingga sekarang. Keren ya? Penemuan Al-Haytham lainnya yang luar biasa di bidang optik adalah ruang gelap atau kamera obskura. Kamera obskura yang dibuat oleh Al-Haytham berupa kotak yang tidak tembus cahayanya dengan sebuah lubang kecil di bagian tengahnya. Masih banyak penemuan Al-Haytham lainnya yang sangat bermanfaat bagi peradaban manusia, seperti tentang adanya kemungkinan memanfaatkan kaca pembesar untuk membantu mata dengan gangguan penglihatan, yang menjadi awal ditemukannya kacamata. Al-Haytham berpendapat bahwa cahaya memiliki waktu dan kecepatan. Ia mampu menunjukkan perbedaan, ketebalan, dan pembiasan cahaya yang berbeda-beda pada setiap benda, mengukur ketinggian kutub, serta menjelaskan terjadinya bulan sabit, gerhana bulan, gerhana matahari, dan pelangi. Ia juga menggambar bagian-bagian mata dengan detail, memberi nama pada setiap bagiannya. Nama-nama bagian mata itulah yang kita kenal hingga sekarang seperti kornea, retina, iris, lensa, dan lain-lain.